Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry dari Salam. Saya dari kelas PIPS 2A. Di sini saya akan coba menjelaskan materi mengenai hakikat agama Islam. Pengertian agama. Agama adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Maka orang yang beragama adalah orang yang teratur, orang yang tentram, dan orang yang damai baik dengan dirinya maupun dengan orang lain dari segala aspek kehidupannya. Lalu ada 3 persoalan pokok dalam agama, yaitu yang pertama keyakinan atau kredial, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam. Yang kedua ada peribadatan. Apa itu peribadatan? Yaitu ritual. Peribadatan adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Itu merupakan 3 persoalan pokok dalam agama. Adapun ada klasifikasi agama, ditinjau dari sumbernya, agama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu. Agama wahyu atau revealed religion adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Seperti Allah menurunkan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah agama bukan wahyu atau agama budaya atau kultural regional ataupun natural regional, bersandar semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dan dalam berbagai aspek secara mendalam. Jadi ini mah tidak membutuhkan wahyu atau tidak seperti agama wahyu yang diterima, yang dikasih dari Allah untuk disebarkan kepada umatnya. Ada juga agama wahyu yang disebut juga agama samawi, yaitu agama langit, dan agama bukan wahyu yang disebut agama budaya atau aridi atau bumi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori agama samawi hanyalah agama Islam. Ciri-ciri agama wahyu atau samawi. Yang pertama, secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Yang kedua, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya. Yang ketiga yaitu memiliki kitab suci yang bersih, ya. Dalam arti kita mempunyai kitab Al-Quran. Yang keempat yaitu ajarannya serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Ya. Yang kelima yaitu konsep ketuhannya adalah monoteisme atau mutlak, yang disebut juga dalam ilmu tauhid. Dan yang keenam yaitu kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaannya. Lalu kita beranjak kepada ciri-ciri agama budaya atau agama aridi. Yang pertama yaitu tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat atau penganutnya. Yang kedua, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasulnya. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun akan mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Yang keempat, ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakat atau penganutnya.
Yang kelima, konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politisme, dan paling tinggi adalah monotisme nisbi. Dan yang keenam, yaitu kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Adapun unsur-unsur agama, yaitu setiap agama pada dasarnya terdiri dari 4 unsur, yaitu 1. Ajaran atau teori konsep. Yang kedua, iman sebagai interaksi antara pelaku dan konsep. Yang ketiga, ritus atau upacara sebagai sistem lambang. Yang keempat, praktis atau amal sebagai perwujudan konsep dalam segala segi kehidupan individu dan masyarakat. Adapun ada pertanyaan, mengapa Islam dibutuhkan? Jika dilihat segi bahasa, 1. Islam berasal dari kata dasar salima yang berarti selamat, sejahtera, bahagia, tidak tercela, tidak bercacat. Yang kedua, Islam dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, berserah diri secara bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam berarti dari kata silmun yang artinya damai dan perdamaian. Adapun Al-Quran sebagai kebenaran mutlak. Dalam surat Al-Imran ayat 19 dan 85 dan surat Al-Maidah ayat 3, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Dan yang kedua, ada ayat yang menerangkan barang siapa yang menganut agama selain Islam maka dia tidak akan diterima dan pada hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Dan yang ketiga yaitu pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu serta telah aku lengkapkan nikmatmu kepadamu dan aku ridhoi Islam dijadikan agama dasar hidupmu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ini merupakan contoh ayat suci Al-Quran yang menyatakan kebenaran adanya Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat agama Islam, arti dan ruang lingkup agama Islam. Islam berasal dari kata aslama yang merupakan turunan dari derivasi dari kata aslum, aslamu, assalamatu yang artinya bersih, selamat dari kecacatan lahir dan batin. Agama Islam adalah agama wahyu yang berdasarkan tauhid atau keesaan Tuhan yang diketahui manusia berdasarkan kabar dari Tuhan itu sendiri melalui firman yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Ajaran Islam berlaku universal untuk segala tempat dan bangsa serta berlaku abadi sepanjang masa sebagaimana diungkapkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 21 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi manusia. Dan juga Islam agama universal. Islam diturunkan untuk menaati kehidupan manusia di dunia, sedangkan akhirat adalah hasil dari kehidupan dunia. Islam menunjukkan jalan dan arah yang ditempuh untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Juga Islam agama rahmatan lil alamin. Islam diturunkan kepada manusia berfungsi sebagai rahmat, namun nilai rahmat tersebut akan berpengaruh kepada manusia yang melaksanakan ajaran agamanya secara totalitas sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun peranan Islam bagi umat Islam, yang pertama, agama Islam sebagai suatu sistem kepercayaan. Yang kedua, agama Islam sebagai suatu sistem ibadah. Dan yang ketiga, agama akan memberikan petunjuk bagi manusia. Yang keempat, agama Islam sebagai suatu sistem kemasyarakatan. Dan yang kelima, agama Islam sebagai nilai. Nah, mungkin hanya sekian materi mengenai hakikat agama Islam yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah.